وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Man amila lillahi bil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafara lah. Wa man amila yabtagil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah benar, oleh Allah diterima. Salah diampuni oleh Allah. Sebaliknya barang siapa yang beramal di luar jamaah, benarnya saja tidak diterima, salahnya disuruh nempati tempat duduknya yang berada di neraka. Jamaah kuwi untunge untung, rugine untung. Gimana tidak untungnya untung? Ketika beramal dia benar, untung satu, lalu dia beruntung lagi diterima oleh Allah. Enak. Tapi kalau yang kedua, ruginya untung. Ketika beramal salah memang rugi, tapi ghafarullah, akan diampuni, untung kan? Yang ketiga, yang model yang kedua, kalau orang luar sana selain jamaah itu untungnya rugi. Gimana tidak? Kalau orang luar selain jamaah, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa pun benar sesuai Nabi, untung tak sesuai Nabi, tapi rugi. Kenapa rugi? Ruginya tidak diterima. Sedangkan mereka kalau jelas-jelas salah, berarti kan rugi dua. Dia salah amalannya, lalu yang terakhir adalah rugi tidak diterima. Rugi justru malah dimasukkan dalam neraka. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan terus kita akan membuka akal sehat, akal waras dan akal selamat yang dikaruniakan dari Allah kepada kita untuk berfikir afala ta'qilun, untuk berangan-angan, untuk mengetahui dan bisa memilih dan memilah setelah melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kemarin kita mendengarkan sebuah doktrin yang luar biasa. Apa itu? Yaitu ucapan seorang penerobos. Apa itu penerobos? Penerobos adalah orang-orang yang terjun ke berbagai daerah. Kalau penerobos pusat, kalau penerobos daerah atau penerobos desa, berarti ke berbagai kelompok di wilayah itu. Yaitu ustadzuna atau guru kami atau teman kami, saudara kami, yaitu Mas Miftahul Huda. Beliau seorang penerobos dari barat, artinya dari Indonesia Barat, terjun untuk memberikan doktrin yang cukup kuat bagaimana supaya paham dalam jamaah, bagaimana supaya tetap dalam jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita akan memberikan pelurusan dan membuka akal saya tentang dua hal saja, yaitu pertama dalil tentang yang dibicarakan, yang diucapkan, sebagaimana beliau mengucapkan sebuah dalil, mengutip sebuah dalil yang saya pun hafal dengan dalil itu. Alhamdulillah ya, memang misinya kan itu dulu. Nah, isinya itu kajiannya juga itu. Apa itu? Yaitu dalil mengatakan man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min
wa in akhta'a ghafaralah wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya barang siapa yang beramal dalam jamaah maka benarnya akan diterima dan salahnya akan diampuni. Dan barang siapa yang beramal di firqah selain jamaah ini, selain jamaah jokam, maka benarnya akan ditolak dan salahnya falyatabawa maq'adahu minan nar, akan dipersilahkan duduk dalam neraka. Artinya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, dalil inilah yang menjadi dalil andalan, termasuk dalil utama syubhat di dalam jokam. Bagaimana kami yang terjun di dunia dakwah untuk mendakwai, untuk menasihati, untuk membuka, masih sulit untuk menjelaskan dalil-dalil bab masalah ini. Bagaimana tidak mereka menjawab bahwasanya menunjur jamaah itu enak, jadi benernya jelas diterima, salahnya diampuni. Gimana coba kalau yang lain itu benarnya tidak diterima, apalagi salahnya? Maka ada istilah Jawa, ada istilah sebuah kaidah Jawa yang dinisbatkan oleh jokam ini, mengatakan bahwa wong jamaah kuwi untunge untung, rugine untung. Gimana tidak untungnya untung? Ketika beramal dia benar, untung satu, lalu dia beruntung lagi diterima oleh Allah. Enak. Tapi kalau yang kedua, ruginya untung. Ketika beramal salah memang rugi, tapi ghafarallah, akan diampuni. Untung kan? Yang ketiga, yang model yang kedua, kalau orang luar sana selain jamaah itu untungnya rugi. Gimana tidak? Kalau orang luar selain jamaah, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa pun benar sesuai Nabi, untung tak sesuai Nabi, tapi rugi. Kenapa rugi? Ruginya tidak diterima. Sedangkan mereka kalau jelas-jelas salah, berarti kan rugi dua. Dia salah amalannya, lalu yang terakhir adalah rugi tidak diterima. Rugi justru malah dimasukkan dalam neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Padahal dalil ini saudaraku semua banyak para perawi-perawi menyatakan hadis ini dhaif, bahkan maudhu. Bahkan maudhu. Nah, tentang masalah ini pun, seandainya misalnya jamaah pun, bukan yang dimaksudkan jamaah jokam, bukan. Jadi inilah yang membuat kita kesulitan, tapi kita tidak boleh patah semangat, tetap kita semangat. Kita berdakwah. Katanya dulu kita dakwah di jokam itu kan supaya kudu sabar, telaten, wani, kendel, itu aja. Kan mereka kan sudah mengatakan bahwa kebenaran itu akan berhasil dibawa oleh orang-orang yang berani, dibawa oleh orang-orang yang kendel, yang dibawa ada suatu kebenaran. Dan kita alhamdulillah selama ini sudah menyadari bahwa atas kesalahan kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kita mendakwahkannya saat itu. Lalu sekarang kita alhamdulillah sadar dan tahu, lalu kenapa kita nggak berani? Kita tanpa pantang mundur, kita akan selalu berani mendakwahkan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, siapa yang gak senang ketika disampaikan dalil seperti itu? Enak nih jamaah kita, salah diampuni, bener ditompo, kurang enak piye. Itu yang pertama. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang kedua adalah tentang 4 tali keimanan. Jadi di nasihat atau ceramahnya Pak Miftahul Huda ini, bahwasanya keimanan kita, kejokaman kita akan lepas jika tidak ditari dengan 4 keimanan. Allahu a'lam secara pasti siapa yang menyusun ini, siapa nggak tahu saya. Secara pasti orangnya maksudnya, tapi yang beredar itu bahwa kita wajib melaksanakan 4 tali keimanan agar tidak lepas dalam
jamaah, dalam kategori jamaah mereka maksudnya. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua adalah mengagungkan. Yang ketiga adalah apa? Mempersungguh. Dan yang keempat adalah berdoa. Sepintas bagus. Sepintas bagus. Dan memang bagus. Ya, sepintas itu wapi. Nah, kita diajak bersyukur. Tapi ujung-ujungnya adalah mensyukuri atas hidayah apa? Hidayah cukam. Kita hidup sekali ini alhamdulillah dijadikan orang jamaah. Bahkan sampai gulu. Kalau sampai gulu, seandainya Bapak Nur Hasan tidak pulang ke Indonesia, seandainya beliau mau dijadikan sebagai juru hukum qadhi di sana, maka kita akan masuk semua. Kita nggak ada pernah masuk semua dalam neraka. Orang bisa masuk semua dalam neraka. Itu kalau sampai gulu. Tapi kalau kita gulu itu apa? Gulu itu berlebihan, ya berlebihan. Kan ngoten bahasanya. Alhamdulillah fa'anqadakum minha. Nah, wa kuntum ala syafa khufratin fa'anqadakum minha. Kita di pinggir jurang neraka, maka Allah menyelamatkan. Alhamdulillah. Pak Nur Hasan pulang tahun 1941 menyelamatkan kita sebagai putra terbaik dan perantara tunggal jamaah. Gitu kan? Kita kan hanya nostalgia nasihat aja ya. Saya juga pernah seperti itu. Jadi jangan oh itu fitnah. Wah aku ya tahu ngono kok itu ya mangkul ya. Itu juga mangkul. Jadi syukur kita adalah syukur di dalam rangka apa? Hidayah jamaah ini. Yang kedua adalah mengagungkan. Mengagungkan itu memuliakan bahasanya. Mengagungkan, ta'zim. Ta'zim, mengagungkan. Apa yang ditakzimkan? Apakah Islam? La, tidak. Tidak Islam, tidak saudaraku semua. Tapi Islam seperti ini, Islam jokam itu maksudnya. Sehingga golongan ini tidak respect tentang perkembangan dunia Islam secara umum. Diakui, tidak diakui, ya kenyataannya seperti itu. Ketika umat muslim membicarakan hal masalah seperti nabinya dihina dan sebagainya, sama sekali tidak tersentuh hatinya. Karena sudah menghukumi kita kafir semua sih. Yang paling Islam hanya mereka sendiri. Yang diagung-agungkan begitu luar biasa wah. Sampai dalam benak hati kita itu jamaah. Apapun omongannya jamaah orawi. Yang ketiga adalah mempersungguh. Harus ditemen-temeni, ora iso diisak-isakno. Enggak sempat disempat-sempakan. Enggak masukkan kan sampai seperti itu. Habis waktu kita. Tanpa kita menyesal sih. Saya enggak menyesal sih. Tapi habis waktu kita untuk perjuangan golongan ini. Ya. Lari ke sana, musyawarah, terus ke sana musyawarah. Memang dipersungguh dan termasuk kita tidak boleh menafikan kebaikan golongan ini. Betah ngaji ini betah 2 jam, 3 jam dalam seminggu 3 kali, 4 kali. Ya luar biasa. Ini yang nggak boleh dihilangkan ya, saudaraku yang hijrah harus semangat ngaji, semangat cari ilmu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Dan yang terakhir apa itu? Yaitu yang keempat, didoani, berdoa. Atas apa? Agar hidayah ini tidak lepas, hidayah dokam ini tidak lepas. Maka dalam golongan ini ada doa khusus yang mungkin tidak ditemukan dalam sebuah hadis ya. Apa itu? Doa pengayoman. Allahumma anji a'immatana, ya Allah selamatkanlah imam kami. Allahumma anji jama'atana, ya Allah selamatkanlah jamaah kami. Allah mansur a'immatana, ya Allah tolonglah imam kami. Allah mansur jama'atana, ya Allah tolonglah jamaah kami. Allahumma barik a'immatana, ya Allah barokahilah imam kami. Allahumma barik jama'atana, barokahilah jamaah kami. Allahumma syfi, sembuhkanlah imam kami. A'immatana al-masfi jama'atan, sembuhkanlah jamaah kami. Allahumma najina, selamatkanlah kami.
wa ahlina dan ahli kami, wa imatana dan imam-imam kami, wa jama'atana dan wa ahlina dan keluarga kami, wa imatana dan imam kami, wa jama'atana dan jamaah kami, minal qaumiz zalimina wa a'malihim, dari kaum-kaum yang zalim, wa a'malihim dan amalan-amalan mereka kaum yang zalim. Kan seperti itu doa pengayoman. Hafal aku seandainya. Saya masih hafal juga. Nah, itulah 4 tali keimanan itu yang dimaksudkan, bukanlah tali keimanan iman yang dimaksudkan sesuai syariat, tetapi iman yang dimaksud adalah jamaah. Nah, orang-orang yang keluar ini, orang yang semacam kami, semacam Mas Said dan lain sebagainya, itu dalam ceramah-ceramah Jokam ini juga dicari celahnya. Orang ini katanya, orang-orang yang murtad bahasanya dari Jokam itu, dia tidak mengagungkan, dia merasa sombong. Sehingga 4 tali keimanan ini yang nomor 2 dia tidak melakukan, sehingga ya pantas saja dia lepas, pantas saja dia murtad. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat apa yang saya omongkan, apa yang saya katakan. Jokam silakan menyimak dan sering mengucapkan jangan memfitnah, jangan fitnah. Bagian mana yang fitnah, Anda sebutkan aja, buat aja video, buat aja YouTube yang mengkanter ucapan saya yang fitnah bagian mana. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك